Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Ibu akan menjelaskan tentang pergeseran kesetimbangan ya, latihan soal ya. Kita langsung lihat soalnya. Reaksi CH4 ditambah H2O menjadi CO tambah H2. Reaksi adalah endotherm dengan harga Kc-nya 5,7 pada suhu 1500 percobaannya. Yang ditanya nih, bagaimana jumlah konsentrasi CO jika pada saat setimbang dilakukan penambahan H2O ya. Ini dilakukan penambahan H2O. Yang bagian B, jika tekanan diperkecil dengan memperbesar volume tabung. Ya, pertama kita lihat dulu reaksi. Kalau dikatakan reaksi adalah endotherm, berarti ini artinya ya delta H-nya adalah positif ya. Karena ini reaksi reversible, ini boleh kita bagi ini ya. Ini artinya reaksi ke kanan itu adalah positif atau tadi disebut endotherm ya. Endotherm. Nanti sebaliknya reaksi ke kiri ini adalah negatif atau disebut ini exotherm ya, exotherm. Oke. Kita lihat nih dilakukan penambahan H2O. Penambahan H2O akan menggeser kesetimbangan ke sebelah kanan. H2O ini di kiri akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Ke kanan itu berarti CO dan H2. Mengapa? Dengan menambah H2O itu tentu akan terjadi reaksi antara CH4 dan H2O. CH4 dan H2O bereaksi tentu akan menghasilkan produk atau menghasilkan gas CO dan H2. Dengan kata lain, konsentrasi CO-nya ini nanti akan diperbesar ya. Kalau bisa saya kasih catatan ulang lagi ya. Jika konsentrasi bereaksi, dalam hal ini H2O bereaksi ya, diperbesar, ingat, setimbang akan bergeser ke arah produk. Ingat, produk itu di kanan. Bereaksi diperbesar setimbang bergeser ke arah produk. Kemudian yang berikutnya, jika konsentrasi bereaksinya kita kurangi ya, setimbang bergeser ke arah yang dikurangi, berarti bergeser ke bereaksi, artinya ini bergeser ke kiri. Kemudian jika konsentrasi produknya misalnya kita perbesar, setimbang bergeser ke lawannya, berarti produk ditambah bergeser ke lawannya, berarti bereaksi. Bereaksi identik juga ke kiri ya. Kemudian bagaimana jika konsentrasi produknya ini kita kurangi, setimbangnya akan bergeser ke yang dikurangi, berarti ke produk atau di sini adalah ke kanan ya. Jadi dengan menambahkan H2O dia sebagai pereaksi menggeser kesetimbangan ke produk atau ke kanan. Akhirnya zat di sebelah kanan akan diperbesar. Zat di sebelah kanan adalah CO dan H2. Oke. Yang bagian B, tekanan diperkecil dengan memperbesar volumenya ya. Tekanan diperkecil artinya volume tabungnya diperbesar. Dengan memperkecil tekanan identik dengan memperbesar volume. Jika tekanan diperkecil, sistem atau reaksi akan memberikan aksi atau merespon dengan memperbesar volume gasnya.
Karena molekul di sebelah kanan itu lebih besar ya. Kita lihat nih koefisiennya kan. CO itu 1, H2 itu 3. Kalau kita jumlahkan jumlah molekul di kanan itu 4. Kalau di kiri ini 1, ini 1, sehingga molekul di kiri ini adalah 2. Dengan bergeser ke jumlah molekul yang lebih besar, artinya setimbang bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan berarti jumlah CO dan H2 meningkat. Sehingga pertanyaannya bisa dijawab, CO-nya, konsentrasi CO-nya diperbesar ya. Konsentrasi CO diperbesar. Boleh juga menjadi catatan untuk dihafal ya. Jika tekanan diperkecil, identik volumenya diperbesar. Ingat, setimbang geser ke molekul zat yang besar ya. Jika tekanan diperkecil, saya ganti ya, diperbesar ya. Tadi yang pertama diperkecil, ini diperbesar, identik volume diperkecil, berarti setimbang akan bergeser ke jumlah molekul zat yang kecil. Sehingga boleh kamu hafal, volume diperbesar, bergeser ke jumlah molekul besar. Volume diperkecil, bergeser ke jumlah molekul kecil. Oke, selanjutnya masih reaksi yang tadi ya. C4 tambah 2 menjadi CO tambah 2. Tadi reaksi ini ke kanan adalah endotherm. Dikatakan bagaimana konsentrasi zat CO jika di sini temperaturnya dinaikkan. Temperatur itu berarti dengan suhu diperbesar. Boleh kamu pahami ya? Reaksi ke kanan ini adalah endotherm. Endotherm. Ini saya bikin ini ke kanan. Reaksi ke kiri, ini ke kiri berarti menghasilkan C4 dan H2O. Ya, ini adalah exotherm. Ke kiri ya. Oke. Sekarang dengan temperatur reaksi dinaikkan. Dengan menaikkan temperatur pada reaksi endotherm tadi, delta H-nya tadi yang positif, setimbang bergeser ke arah yang membutuhkan kalor. Membutuhkan kalor itu yaitu ke kanan ya. Boleh kita tambahkan di sini. Endotherm ini butuh kalor. Kemudian di sini exotherm ini membebaskan kalor. Saya ulangi, dengan menaikkan temperatur pada reaksi endotherm, setimbang akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor. Arah membutuhkan kalor atau endotherm itu adalah ke kanan. Kalau dia bergeser ke kanan, tentu jumlah CO-nya meningkat ya. Jumlah konsentrasi di kanan meningkat. Boleh saya tuliskan di sini ya, supaya dipelajari dihafal. Jika suhu diperbesar ya, berarti setimbang bergeser ke arah endotherm ya. Endotherm. Atau di sini boleh kita tuliskan yang membutuhkan kalor. Jika suhunya diperkecil, setimbang akan bergeser ke arah yang exotherm. Exotherm itu berarti dia yang membebaskan kalor. Oke, yang bagian D,
Bagaimana jika reaksi di atas kita tambahkan katalis? Bagaimana dengan konsentrasi gas CO? Bertambah atau berkurang? Atau bagaimana? Atau tetap? Katakan penambahan katalis tidak menggeser kesetimbangannya. Penambahan katalis tidak menggeser kesetimbangan. Katalis hanya berfungsi mempercepat reaksi setimbang tercapai. Artinya jumlah CO-nya tetap, ya. Artinya katalis itu tidak mengubah konsentrasi zatnya, hanya mempercepat reaksi setimbang tercapai. Ibaratnya reaksi setimbang tercapai dalam waktu 2 jam. Mungkin ini hanya dipercepat dalam waktu setengah jam, reaksi setimbang sudah tercapai. Oke, yang terakhir. Faktor mana sih yang merubah harga KC? Ingat, perubahan konsentrasi, perubahan volume, perubahan tekanan tidak mengubah harga KC. Saya ulangi, harga KC tidak bisa berubah dengan merubah konsentrasi, tekanan, atau volume. Harga KC hanya bisa berubah dengan perubahan suhu. Jika suhu diperkecil atau diperbesar, harga KC-nya bisa berubah. Jadi faktor yang bisa merubah harga KC adalah suhu, ya, perubahan suhu. Bagaimana harga KC-nya? Kapan dia diperbesar, kapan diperkecil? Tadi katanya kan harga KC bisa dirubah dengan perubahan suhu. Kapan KC-nya diperbesar, kapan KC-nya diperkecil? Bagaimana suhunya? Apakah suhu diperbesar? Sekarang kita lihat. Kalau kita naikkan suhu, akan menggeser setimbang ke kanan. Tadi udah dikasih tahu ya. Dengan memperbesar suhu, setimbang akan bergeser ke endotherm atau butuh kalor. Dalam reaksi ini berarti bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan, ya, konsentrasi kanan meningkat atau produknya meningkat. Rumus KC itu adalah konsentrasi produk per reaktan. Dengan bergeser ke kanan, produknya berarti konsentrasinya lebih besar dibanding reaktan. Kalau produk ini lebih besar dibanding reaktan, produk ini lebih besar dibanding reaktan, berarti hasil baginya bagaimana? Hasil baginya menjadi lebih besar. Artinya KC-nya menjadi lebih besar dari semula. Jika KC-nya tadi 5,7 dengan suhu diperbesar, KC-nya itu menjadi lebih besar dari 5,7. Oke, kapan KC-nya diperkecil nih? Diperkecil? Sekarang kita lihat nih. Jika suhu diperkecil, setimbang bergeser ke eksoterm. Eksoterm atau bebas kalor di mana? Ke kiri, ya. Jadi tadi suhu diperkecil, setimbang tadi ke kiri bergesernya. Kalau bergeser ke kiri artinya konsentrasi kiri itu apa? Reaktan, ya. Menjadi lebih besar dibanding produk. Ya. Bergeser ke kiri, konsentrasi reaktan lebih besar dibanding produk. Tadi rumus KC itu adalah konsentrasi produk, ya, dibagi konsentrasi reaktan. Artinya kalau reaktannya ini lebih besar, nih reaktan yang di bawah, reaktannya ini lebih besar, tentu hasil baginya produk dengan reaktan menjadi lebih kecil. Jadi KC-nya itu kecil. Kecil artinya lebih kecil dari yang semula atau lebih kecil dari 5,7. Oke, semoga kamu paham. Diulang-ulang saja karena ini memang konsep pergeseran kesetimbangan tidak mudah, ya. Jangan dihafalkan, lebih baik kamu memahami konsep
Walaupun ada catatan-catatan yang tadi untuk dihafalkan, itu hanya membantu saja. Terima kasih, tetap semangat dalam masa pandemi.